Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Agung Kabupaten Sidoarjo yang semoga selalu dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melanjutkan ngaji kita para jamaah, hadis yang nomor 8. Wa an Abi Hurairah lan ya hadis saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dawuhe tahuru ina'i ahadikum, utawi sucine wadahe salah sijine sira kabeh. Idza walagha nalikane ndilat fihi ing dalem inak apa alkalbu asu anjing. Iku ayyaghsila yen to mbasuh sapa ahadikum hu ing inak mbasuhe sab'a marratin kelawan 7 pira-pira ambalan. Ulahunna utawi kawitane sab'a marratin iku biturabi kelawan lebu. Ahraja ngetoaken hu ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Wa fi lafdin lan iku ing dalem siji lafat lahu kedue Imam Muslim ditambahi fal yurikahu, fal yurika mongko becik mbuwang isine sapa ahad hu ing inak. Walid Tirmidzi lan iku kedue Imam At-Tirmidzi ukhrahunna utawi akhire sab'a marratin au ulahunna utawa kawitane sab'a marratin biturabi biturabi kelawan debu. Ngoten ya. Kita terjemah Bapak. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, cara mensucikan bejana seseorang di antara kamu apabila terkena jilatan anjing, ialah hendaklah dia mencucinya sebanyak 7 kali, yang permulaannya dicampur dengan tanah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di sini bejana. Bejana niku wadah. Lek sing ditilat sarung, lek sing ditilat sepeda motor, lek sing ditilat mobil. Lah ini. Ini makanya kita ya ngaji itu harus tenanan, ngoten lho, harus tenanan. Kalau hadis ini jelas nggih, bejana inak wadah. Lah berarti sarung ndak masuk. Nah, ini juga mungkin kurang bijaksana, kurang ngaji. Sama di dalam Al-Qur'an dikatakan ngeten durunge kula matur. Ngamplengi wong tua itu boleh apa ndak? Iya jelas mboten angsal Gus Imam ngamplengi wong tua, nyaduki wong tua. Mboten angsal. Teng Quran dikatakan wala taqul lahuma uffin. Aja omong ngene wong tua. Ngamplengi tidak masuk, nyaduki tidak masuk. Lah niki lak ya koprol napa koprol niku ya. Pokoke ngoten nggih pokoke. Ini mohon maaf ya, ini Kiai Haji Marzuki Mustamar itu sampai gregeten ya. Gregeten itu apa ya? Ya gregeten. Ya kalaulah memang mungkin ngajinya masih kurang, itu sebaiknya untuk tidak mengeluarkan fatwa yang aneh-aneh. Iku ngono bingung ke masyarakat. Zaman dulu itu kiai-kiai suruh ngaji itu Masya Allah sampai dirayu-rayu karena merasa belum pantas. Nah saat niki nggih
urung pantes belas lho wis mantes-mantesno dhewe ngoten lho. Ngono kadang-kadang masyarakat ya luwih seneng lek dijak ngaji model ngoten niku ngoten. Ini jelas nggih bahwasanya di sini kalau ada wadah dan lain sebagainya. Berarti begitu ya, ada wadah dan lain sebagainya. Terkena jilatan anjing dan yang sefamili. Ngoten lek cara biologi, itu cara mensucikannya adalah dicuci sebanyak 7 kali dengan air. Yang pertama dicampur dengan tanah. Bagaimana kalau yang kedua, yang ketiga? Loh, ngonten makanya enten. Menurut lafadz lain oleh Imam Muslim, maka hendaklah dia membuang isinya. Jadi begitu terjilat itu maka dikhawatirkan isi juga ikut najis, maka sebaiknya dibuang. Menurut riwayat At-Tirmidzi disebutkan yang paling akhir sekali, yang paling akhir 7 itu nggih, 7 basuhan, yang paling akhir dicampur dengan debu. Atau yang paling permulaan dicampur dengan debu atau tanah. Makanya ulama-ulama fikih itu sepakat bahwasanya pencampuran debu itu tidak harus di awal, tidak harus di akhir, tidak harus di tengah. Asalkan salah satu dari 7 kali basuhan itu 1 kali dicampur dengan debu. Nah ngeten iki lek gak ngaji tenan hadisnya seperti ini bisa memunculkan ngeten lak nggih angel to. Kula nggih jelas mboten saged. Makanya untuk keterangan yang saya baca ini, yang saya suguhkan ke panjenengan ini saya copy paste. Ngoten nggih. Saya melihat dari kitab Ibanatul Ahkam. Bukan karangan saya. Wah, dadi gawe lek kula sing ngarang ngoten lho nggih. Makna hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak memiliki mukjizat dan ini merupakan salah satu mukjizatnya. Ilmu modern telah membuktikan bahwa dalam ludah anjing terdapat bakteri-bakteri yang tidak dapat dimatikan melainkan hanya dengan tanah yang dicampur dengan air saja. Nanti dulu. Oleh karena itu syariat yang bijaksana menyuruh supaya membuang air yang telah diminum anjing. Kemudian membasuh wadahnya sebanyak 7 kali basuhan yang salah satu diantaranya dicampur dengan tanah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini namanya hikmah ya, bukan ilat. Gen. Niki ngaji rada tenanan. Kalau ilat itu adalah alasan hukum. Maka kalau ilat ini hilang, maka ya hukumnya hilang. Al hukmu yadurru ma'a illatihi wujudan au adaman. Ilat itu bermuara pada hukumnya, adanya dan tidak adanya. Bangkai itu semua berhukum najis kecuali 3 bangkai. Bangkai manusia, bangkai hewan air, bangkai belalang. Semua najis, semua bangkai. Ada hukum di dalam agama Islam bahwasanya kulit bangkai yang telah disamak itu menjadi najis, menjadi suci. Dari najis menjadi suci. Lah ini namanya ilatnya telah hilang. Maka hukumnya berubah, aslinya najis menjadi suci. Sik iki kok kesana iki muhasabah yang ini apalah niki kula terangaken. Sedangkan di sini kaum muslimin diterangkan bahwasannya jilatan anjing itu mengandung bakteri. Salah satu hikmahnya bakteri ini bisa dihilangkan pakai tanah atau debu. Ini hikmah. Ini tidak bisa dinyang, ini tidak bisa ditawar. Umpama suatu ketika sudah modern, ada mungkin sabun atau mungkin zat kimia apa yang bisa membunuh bakteri ini tanpa debu, apakah bisa kita membasuh wadah atau yang lain yang terkena jilatan debu dengan zat kimia itu?
Jawabannya tidak. Jawabannya tetap harus memakai debu. Walaupun debu itu hikmahnya adalah menghilangkan bakteri dan kimia itu lebih efektif, tapi tidak. Tetap debu itu adalah salah satu syarat untuk mensucikan wadah yang terkena najis mughaladah. Nah, ngaten. Itu yang saya maksud, itu hikmah. Yang kedua, kaum muslimin, jangan sekali-kali kita itu beribadah karena hikmah yang ada, eman-eman. Contoh konkret, sumu tasihu, puasalah kamu biar kamu sehat. Ada orang yang protes ke saya pas ngaji, Gus Imam, saya ini telah puasa sudah lama. Berapa tahun, Pak? Ya enggak lah, saya puasa sudah 3 bulan. Puasa apa? Senin Kemis. Lek saulan ping 8 ping 3 yang ngicik sithik to jadenge ning ati kula, tapi ning ati kula. Terus wonten napa, Pak? Ini loh, Gus Imam, kok asam urat saya itu loh kok belum sembuh. Loh, poso kok pengen digawe marasne asam urat? Bukan eman-eman. Puasa itu karena Allah. Lah salah satu dari hikmah puasa itu adalah membuat sehat. Tapi bukan berarti gitu loh, bukan berarti orang puasa itu golek sehat eman-eman. Niatnya kita puasa karena kita melakukan perintahnya Allah. Lah gitu. Ini termasuk begitu. Ini hikmah ya. Hikmahnya bahwasanya debu itu bisa untuk menghilangkan bakteri yang terbawa oleh air ludahnya anjing. Fikih hadis, mulut anjing adalah najis, yaitu najis mughalladah, najis yang diberatkan. Semua anggota tubuhnya disamakan pula dengan mulutnya, menurut pendapat jumhuril ulama. Sedangkan Imam Malik mengatakan bahwa anjing itu suci. Membasuh bekas jilatannya sebanyak 7 kali basuhan hanyalah merupakan perkara ta'abbudiyah belaka. Menurutnya lagi, masalah mencampur salah satu basuhan dengan tanah adalah tidak betul. Mencampur air dengan tanah ketika membasuh bekas yang terkena jilatan anjing tersebut adalah istilah takorrub. Begini ibu bapak niki, nah ini makanya betul-betul ngaji sing temen ya. Jumhuril ulama mengatakan bahwasannya anjing itu najis. Imam Malik tidak mengatakan najis. Lah ini Pak, ada yang bertanya, lah apakah kita itu golek ae hukum sing gampang? Kita pelihara anjing, kita peluk anjing dan lain sebagainya, toh kita ikut Imam Malik itu tidak najis. Boleh. Tetapi harus kita sadari Pak, para imam, para ulama itu berijtihad untuk mencari kebenaran, ora mencari bolo, tidak mencari teman. Maka pertanggungjawaban itu ya ada pada diri kita masing-masing. Cek enake ngomong melok Imam Malik, ngulek kleru lah Imam Malik yang dipersalahkan, bukan. Makanya beberapa ulama itu ada istilah begini, al-khuruj minal khilaf mustahabun. Kita keluar dari sesuatu yang diperbedakan ulama itu sunnah. Contoh begini, kita tidak megang anjing, itu ulama tidak ada yang mengatakan dosa, wajib megang anjing lah enggak toh. Gitu ya. Tapi kalau kita megang anjing, menurut hampir jumhuril ulama mengatakan itu najis. Menurut Imam Malik tidak najis. Lebih selamat mana kita? Ora usah ndemo anjing, selesai. Lek ndemo anjing kok bener Imam Malik ndak apa-apa. Lek Imam Malik salah, lah awake dhewe kedosan sak terus-teruse. Lho itu loh Pak. Itu namanya al-khuruj minal khilaf mustahabun. Wajib membasuh bejana yang dijilat anjing sebanyak 7 kali basuhan. Salah satu di antaranya dicampur dengan tanah. Nah ini Pak, salah satunya.
bukan permulaan, bukan akhir. Di permulaan apakah nggak boleh-boleh, di akhir boleh-boleh, di tengah-tengah juga boleh. Salah satu itu dicampur dengan tanah. Wajib membuang air yang telah diminum oleh anjing. Itu namanya fikih hadisnya. Periwayat hadis Ibnu Abbas radhiyallahu an. Nama aslinya adalah Abdullah ibnu Abbas al-Hashimi, anak lelaki keponakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang awal-awal Pak kita telah membahas Ibnu Umar. Ibnu Umar itu Abdullah ibnu Umar. Di sini Abdullah ibnu Abbas. Itu ya. Wah, itu generasi kedua. Putra-putra sahabat yang juga sahabat. Karena sahabat itu definisinya itu begini, orang yang percaya, yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan menemui Rasul. Awake dhewe niki iman kepada Allah dan Rasulnya, tapi gak tahu ketemu Nabi, itu tuh sahabat. Abu Lahab, Abu Jahal itu ketemu Nabi, tapi tidak beriman, berarti bukan sahabat. Nonton nggih. Ini Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas ini bertemu dengan Nabi dan beriman, ini sahabat. Tapi secara usia generasi di bawahnya Umar bin Khattab, Abbas al-Hashimi dan lain sebagainya. Lah ini sudah jadi Pak generasi kedua. Generasi pertama baik jadi, itu Nabi. Kadang-kadang orang itu terlena begitu berkuasa, itu tidak punya kader, apalagi dia malah punya anggapan, orang yang mengganti saya itu jangan berhasil seperti saya. Nanti lah saya tidak terkenal, itu keliru. Kalau Nabi tidak justru mempersiapkan kadernya, menyiapkan generasinya, 2 lapis setelah Nabi. Masya Allah, ini salah satunya. Beliau adalah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan merupakan ulama umat ini, pakar fikih, juru tafsir Al-Quran. Beliau telah meriwayatkan 1.600 hadis. Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sering mengajaknya bermusyawarah dan memanggilnya untuk memecahkan masalah-masalah yang sukar, dicari jalan keluarnya. Makanya Umar bin Khattab juga punya anak yang tidak kalah hebatnya, yang sama-sama namanya adalah Abdullah. Khalifah Umar bin Khattab sering mengatakan bahwa dia adalah seorang yang memiliki ilmu yang mendalam. Umar bin Khattab yang secerdas itu loh. Beliau dilahirkan 3 tahun sebelum hijrah dan meninggal pada tahun 68 hijrah di Taif dan dikebumikan di kota itu. Jadi Taif agak dekat dengan Mekah ya, lumayan lah, tidak terlalu jauh dari Mekah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fangfa'na